Tahun lalu itu rumput saya memang bagus, tidak ada masalah ya. Nah, akhir tahun lalu saya memutuskan untuk menanam krokos di tengah taman saya dengan Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol. Dan ini saya punya anak, lihat ini. Nah, ini dia lagi duduk di bawah. Kami lagi piknik di belakang rumah, teman-teman. Ini lagi makan apel. Nah, kami baik. Harapan saya, teman-teman dan keluarga, semua baik lah ya. Dan untuk teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, saya mau katakan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke teman-teman, saya lanjut lah ya ke intinya. Jadi saat ini teman-teman, hari ini kami bersyukur sekali karena cuaca sangat cerah sekali ya. Kami bisa duduk di luar dan ini sudah 1 minggu lebih kami punya cuaca yang sangat bagus. Namun besok dan 1 minggu kemudian, entah mungkin sampai minggu yang akan datang lagi, itu akan kota kami ini akan diguyur hujan. Jadi sebelum hujan berkepanjangan, sebelum hujan datang, hari ini saya mau potong rumput. Nah, tadi terlintas ide karena selain potong rumput, saya mau tanam bibit rumput. Jadi saya pikir, baiklah saya berbagi informasi dengan teman-teman kan, supaya teman-teman tahu bagaimana kami di Inggris merawat dan memelihara rumput. Nah, teman-teman, orang Inggris itu kalau teman-teman ketik di Google lah ya, mereka punya hobi. Yang banyak punya hobi itu berkebun. Berkebun itu kalau saya lihat lebih banyak berkebun bunga lah ya, walaupun sebagian juga ada yang melakukan berkebun tanaman seperti bumbu-bumbu atau kentang seperti itu teman-teman. Itu juga tergantung dengan halaman rumah. Kalau halaman rumahnya besar, kalau saya kan halaman rumah saya kecil, jadi saya hanya fokus dengan tanam bunga. Dan mulai tahun ini memang saya tanam kentang, tapi kentang di pot. Dan yang lainnya juga saya punya rosemary, itu bumbu dapur yang bumbu Itali itulah ya. Jadi itu yang saya punya. Tapi selain itu saya tidak tanam bumbu atau makanan karena halaman saya kecil. Dan akhirnya kan kembali pada fokus, kita punya taman untuk apa. Nah, saya buat untuk anak saya. Jadi benar-benar hanya bunga saja seperti itu untuk dia bisa menikmati. Oke teman-teman, kita kembali ke babat rumput. Kita kembali ke pemeliharaan rumput ya teman-teman. Jadi dikatakan bahwa orang Inggris banyak yang suka punya taman lah ya. Dan kalau bedanya di Indonesia, kebanyakan di Indonesia taman di depan rumah. Nah, tetapi di Inggris, di kami di sini lebih banyak taman di belakang rumah. Dan saya pribadi, saya merasa taman di belakang rumah ini lebih privacy karena di sini tidak ada orang yang melihat kita. Misalnya saat ini saya duduk di belakang rumah ini, tidak ada yang lihat, hanya saya dan saya punya suami, saya punya anak. Dan saya punya anak seperti itu. Jadi ketika saya memelihara atau merawat taman di belakang rumah, itu benar-benar untuk keluarga saya. Dan hal lainnya lagi, di sini kita tidak, maksudnya setiap saat akan ada tamu yang datang, itu tidak sama sekali. Maksudnya ada, tetapi itu jarang terjadi. Kalaupun ada teman yang datang, itu kami selalu punya janji kan, jadi kami tahu ada orang yang datang. Tapi itu pun juga tidak sering karena biasanya kalau teman kami cukup ketemu di luar, di kafe, atau kita ketemu di kampus, atau ketemu di gereja seperti itu teman-teman, atau ketemu di klub. Maksudnya kalau saya suka berkebun, kami biasa ada teman-teman yang mencintai itu juga, kami suka kumpul sama-sama. Pokoknya sejenis seperti itulah teman-teman. Jadi
ketika kita memelihara atau menjaga, merawat kebun itu benar-benar untuk keluarga. Untuk saya punya anak dan saya punya suami yang duduk di belakang rumah ini makan siang kami di sini, menikmati bunga-bunga ini hanya kami saja, seperti itu teman-teman. Jadi itu yang mungkin saya pikir perbedaan di kebun di Indonesia dan di sini. Tapi saya rasa walaupun di depan juga itu kita melakukan, maksudnya kan banyak orang di Indonesia seperti misalnya mama saya, almarhum mama saya, dia suka juga menanam bunga kan, dan itu merupakan bagian dari hobinya. Dia suka tanam-tanam seperti itu. Jadi bukan untuk menunjukin ke orang, tidak, tapi memang itu bagian dari hobinya seperti itu. Dan saya tahu banyak orang Indonesia seperti itu. Nah, teman-teman, namun kalau di sini kan ada 4 musim lah ya. Kalau di Indonesia kan 1 musim, 2 lah ya, musim hujan dan musim panas. Nah, di sini 4 musim. 4 musim itu yang kadang buat sampai pada saat musim panas. Oh yeah, it's bird. I think bird want to eat this one. Sorry teman-teman, saya ngomong dan saya punya anak. Jadi 4 musim ini yang buat kadang ketika kita masuk ke musim panas atau musim semi seperti inilah ya teman-teman, ini masih musim semi, kami harus kembali membenahi rumput-rumputnya kami, karena misalnya ada banyak rumput yang sudah mati, ada yang tidak tumbuh beraturan seperti itu. Kita bisa saja kasih air, kita bisa tata, tetapi di sini orang lebih sering untuk memberi makan. Jadi harus memberi makan atau menanam ulang kembali karena rumput-rumput sudah mati. Atau misalnya teman-teman, contohnya punya saya kemarin kan angin waktu bulan Februari itu anginnya kan sangat besar sekali lah ya teman-teman, sampai trampolin anak saya sedikit terbang dan saya harus taruh satu bag tanah bukan 1 tapi 3 saya taruh di sana untuk menahan supaya trampolinnya tidak terbang waktu angin yang lebih kuat lagi. Nah, bag itu dengan trampolin dalam posisi menyentuh rumput saya, dan itu tinggal berminggu-minggu, maksudnya mungkin ada 3 minggu itu seperti itu, karena saya tunggu sampai benar-benar cuaca baik baru saya angkat kembali lah ya. Nah, jadi teman-teman, waktu saya angkat kembali ternyata tanah yang saya taruh, bagian rumput yang saya taruh 3 bag itu dengan trampolin itu sudah rusak. Jadi otomatis hal-hal seperti itulah teman-teman yang sering terjadi, dan juga ada hal-hal lain lagi yang membuat kita berpikir untuk harus menanam kembali rumput lah ya. Dan jujur teman-teman, hal ini saya tidak lakukan di Indonesia, karena di Indonesia kan kita memang sudah ada rumput, dan sepanjang tahun kami tidak punya masalah. Mungkin punya masalah, tapi itu bukan suatu hal yang kita perhatikan. Yang saya perhatikan waktu itu hanya bunga dan kita tidak pernah berpikir bahwa rumput itu bermasalah lah ya. Kalau saya kurang tahu teman-teman, tapi oke, baik teman-teman. Jadi untuk rumput sendiri biasanya itu setiap tahun saya harus membeli ini bibit rumput teman-teman. Apakah teman-teman sudah pernah lihat bibit rumput? Saya tunjukin lah ya. Jadi ini nih teman-teman, teman-teman lihat, ini kan ada lubang-lubang gini. Nanti sebentar kalau saya mau kasih bibit, saya hanya buat gini saja. Itu langsung bibit dari sini jatuh ke tanah dan langsung jatuh ke tanah dan siap untuk tumbuh, begitu kan teman-teman. Oh ya, gini dia. Nah itu teman-teman, kalau di Indonesia kan kita punya rumput alang-alang yang nanti kalau sudah mulai ada bunganya, ada bunga, atau biasanya kan kita petik baru main-main atau dikebas-kebas kayak gini, ada biji-biji yang jatuh. Nah ini dia yang di sini mereka kumpul semua dan dijual. Jadi kami beli untuk kami tanam di rumah seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu yang biasa saya lakukan saat musim semi, agar nanti musim panas
semua sudah tumbuh lah ya, dan akan nampak cantik. Nah, tahun lalu itu rumput saya memang bagus, tidak ada masalah ya. Nah, akhir tahun lalu saya memutuskan untuk menanam krokos di tengah taman saya, dengan pertimbangan bahwa dengan saya tanam krokos itu kan bunga hanya musim semi. Pada saat sebenarnya bukan musim semi, tapi dia mulai dari akhir musim dingin sampai awal musim semi. Jadi pada saat kami baru keluar dari masih dingin-dinginnya, atau kami masih idenya itu seperti ini teman-teman, kan kalau musim dingin tuh tidak ada bunga lah ya. Jadi pada saat bulan Februari ada bunga yang muncul. Kalau kami bisa punya bunga di halaman rumah, saya pikir itu ide yang luar biasa. Jadi saya memutuskan untuk mengorbankan sebagian di bagian tengah dari halaman rumah saya, tanam krokos di situ, dengan pertimbangan bahwa pada saat akhir musim semi dan musim panas itu krokos itu sudah tidak akan nampak lagi. Nah, tetapi karena ada krokos, jadi awal atau pertengahan musim semi ini saya tidak bisa membabat rumput atau tidak bisa segera merawat rumput seperti yang biasa saya lakukan lah ya, karena saya harus tunggu sampai krokos ini kering, baru saya mulai coba. Dan bukan kering tapi bunganya sudah tidak ada, baru saya sudah mulai potong ratakan, dan hari ini saya akan babat semua rata dan tanam kembali rumput-rumput itu dengan bibit yang ini lah ya teman-teman. Jadi itu yang terjadi teman-teman. Saya harap ini tidak menjadi kendala. Maksudnya saya tetap bisa punya padang rumput kecil di rumah yang sangat cantik nanti pada saat musim panas, dan krokos ini tidak akan menjadi masalah. Makanya hari ini saya potong rumputnya. Alicia. Jadi hari ini saya potong rumputnya. Minta maaf teman-teman. Hari ini saya potong rumputnya. Terus saya kasih bibit ya. Kemudian besok kan akan hujan. Jadi hujan itu bagus untuk pertumbuhan dari rumput ini. Dan kemudian teman-teman, hal lain yang juga kami lakukan di sini, biasanya kami beri makan rumput. Kalau saya biasa beri makan dalam 2 minggu 1 kali. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali dalam 2 minggu seperti itu. Nah, saya juga akan taruh ini sebenarnya baru pertama kali saya gunakan makanan rumput ini. Jadi di makanan rumput ini itu ada juga bibit rumput di dalam. Teman-teman bisa lihat yang putih-putih itu bibit rumput. Nah, saya akan memberi makan rumput setelah saya babat. Terus saya akan taruh taruh bibit rumput, dan setelah itu saya taruh ini, dan saya akan siram dengan air setelah semuanya lah ya teman-teman. Jadi itu yang saya belum pernah, ini pertama kali saya pakai bibit rumput makanan rumput seperti ini dia teman-teman. Nah, karena tahun lalu ini promo biasanya 8 pounds, terus karena tahun lalu saya lihat mereka mencoba untuk kasih habis barang-barang lah ya, jadi mereka potongan 4 pounds. Jadi saya pikir kenapa saya tidak beli seperti itu kan. Sementara biasanya saya gunakan yang cair itu saya cuma masukin ke air, ada alat di keran air saya, dan saya masukkan di situ, dan saya bisa semprot untuk halaman rumah. Tapi itu tidak masalah. Yang ini juga bisa dilakukan karena saya punya teman dia gunakan ini, dan itu sangat bagus. Dan teman-teman, satu hal lagi, ini saya sudah siapkan, saya punya alat-alat di sini. Ini mesin rumput kami. Kemudian ini pack untuk isi rumput ya. Kemudian teman-teman, saya juga gunakan ini teman-teman. Jadi apa gunanya ini saya gunakan ini. Yang ini teman-teman lihatnya, saya akan gunakan seperti ini. Saya akan buat seperti itu.
saya akan buat seperti itu. Oke, saya akan buat seperti itu di halaman rumah saya ini, teman-teman, pada saat sebelum saya hambur bibit. Jadi setelah saya potong grass, potong rumputnya ini, kemudian saya gunakan ini, ya, gunakan ini, terus saya hambur bibit, baru saya hambur makanan, kemudian saya siram. Nah, gunanya ini pertama memang karena saya mau hambur bibit kan, jadi sebenarnya tidak pakainya juga tidak apa-apa, tapi selain untuk hambur bibit, selain ini walaupun saya tidak hambur bibit, kadang-kadang saya sebelum saya siram rumput, saya gunakan ini. Maksudnya tuh supaya memberi ruangan di rumput itu untuk bertumbuh. Dan juga pada saat saya siram air, mau siram rumput, air itu bisa masuk sampai ke dalam. Itu yang biasa dilakukan orang di sini. Seperti itu, teman-teman. Jadi saya pikir itu semua yang bisa saya share untuk teman-teman. Kiranya itu menjadi bisa menjadi cerita atau menjadi informasi, menjadi masukan untuk teman-teman. Ini saya punya anak, untuk teman-teman tahu lah ya. Dan terima kasih. Bye. Oke, terima kasih sudah sama-sama dengan saya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Bye. Have a nice day. God bless.